Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Gold. Kali ini saya masih di Kopi Channel. Tepatnya hari ini Minggu pagi. Udara cukup cerah. Bahasa Jermannya minum kopi lah. Nanti setelah minum kopi, bahasa Jerman juga nyeruput ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat pencinta Kopi Mania. Kali ini saya Sukma Oasis dan juru kamera Kang Sukma melaporkan hanya untuk Kopi Channel TV. Tepatnya di sore yang cukup berbahagia ini, cukup cerah ini, saya sekarang berada di Jalan Tikukur, tepatnya di Kopi Sabaraya. Dan di sore ini pula kita akan mendengar paparan dari Profesor Asep Warlan. Tentunya bagaimana perbincangan ringan ini hanya di Kopi Sabaraya, di Ngopi, Ngobrol Rupi-Rupi bersama Kopi Channel TV. Tetap panteng terus hanya di We Make Creative with Art. Isu yang berkembang sekarang ini adalah dalam ketatanegaraan adanya niat untuk membuat undang-undang yang bisa menjangkau berbagai macam undang-undang yang kita kenal dengan undang-undang Omnibus Law itu. Nah, ini adalah sebuah kebijakan pemerintahan dalam rangka tujuannya untuk memberikan kepastian hukum bagi pengusaha, kemudahan dalam prosedur, kemudian ada pemerataan investasi, tujuannya seperti itu. Namun demikian, ketika usaha itu akan dijadikan sebagai cara mereka untuk mencapai tujuan itu, mesti ada prosedur, pembentukan undang-undang tadi. Nah, prosedurnya adalah mesti aspiratif, terbuka gitu ya. Nah, itu yang sangat tidak dilakukan oleh pemerintah. Padahal sebetulnya partisipasi publik itu partisipasi para pakar itu yang masih jadi penting untuk menguatkan substansinya. Dan ini diabaikan, dilalaikan oleh pemerintah. Partisipasi itu, transparansi itu. Nah, langkah berikutnya kan kita harus kawal di DPR. Nah, teman-teman kita di sini adalah mencoba untuk berikan strategi apa ketika ada usaha yang ingin memberikan masukan, saran kepada DPR. Nah, ini strateginya gitu ya. Strateginya adalah hemat saya perlu ada dialog, diskusi, pendalaman di DPR supaya kita berargumentasi dengan cukup signifikan. Jangan hanya sekedar kita datang hanya untuk mengawal secara formalitas, tapi betul substansi kita kawal. Yang kedua adalah mendayagunakan jejaring kita, baik pengusaha gitu ya, LSM, media massa untuk bisa memakan ini. Ada keprihatinan, ada optimisme, begitu kita coba tampilkan di depan publik. Yang ketiga, ya kalau misalnya ini jauh dari harapan publik, jauh dari harapan masyarakat yang berkaitan dengan ini, ya mungkin harus menyiapkan juga langkah-langkah hukum misalnya. Satu di antaranya uji material. Itu kan langkah-langkah selanjutnya nanti. Nah, sebelum ke sana, maka pastikan substansi ini sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan cita hukum kita, sesuai dengan undang-undang dasar, sesuai dengan apa yang kita mau. Negara ini negara yang negara hukum yang berkeadilan, negara kesejahteraan yang berkemakmuran secara merata, dan negara demokrasi yang berkeadaban gitu. Itu harapan kita. Ada sebuah penawaran solusi. Ini kita tidak bisa langsung solusi instan gitu, tapi solusinya harus dengan pendalaman. Dan yang pasti adalah jangan sampai nanti prinsip-prinsip negara hukum, negara kesejahteraan itu hilang
terkikis oleh karena kekuatan asing, kekuatan pemodal yang kuat, hanya untuk saya investasi begitu. Padahal sisi lain kan ada banyak hal yang harus dijadikan sebagai tujuan dalam undang-undang ini, yaitu kesejahteraan rakyat secara merata begitu. Nah, pasal-pasal mana itu memang banyak hal yang harus kita cermati begitu. Nah, solusinya adalah undang gitu, masyarakat undang berbagai pemangku kepentingan agar mereka bisa ikut terlibat dalam pengisian pasal-pasal itu begitu dalam undang-undang ini. Saya Purnawirawan Angkatan Darat, Majen TNI Purnawirawan Soekarjo. Dengan pertemuan ini saya sangat mengharap ada tindak lanjut yang positif, dan saya sebagai orang yang sudah tua, sudah tidak sabar untuk melihat perubahan yang ke arah lebih baik daripada apa yang saya alami saat ini. Terima kasih. Saya Sapril Sofyan di pergerakan rakyat militan barisan oposisi sebagai ketua presidium. Dalam hal kegiatan diskusi kita mengenai omnibus law ya, ini kita benar-benar sangat concern sebagai masyarakat yang katakanlah sebagai civil society. Pertama, bahwa manfaat daripada omnibus law ini yang kita lihat dan kita diskusikan tadi ternyata lebih keberpihakannya kepada investor, lebih berpihak kepada pemegang atau pemodal, tapi bukan kepada keberpihakan kepada rakyat. Dan kalau dari hasil kita diskusi tadi bahwa omnibus law ini semata-mata untuk ingin meningkatkan investor dan juga ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tapi dalam hal yang kita ketahui, peningkatan pertumbuhan ekonomi, beberapa negara tidak punya omnibus law, ya seperti Vietnam dia bisa mencapai 7%, begitu juga Filipina. Jadi alasan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga ini tidak benar. Dan ini juga di Indonesia bisa kita buktikan bahwa di zaman SBY tanpa ada omnibus law itu pertumbuhan bisa mencapai 6,5%. Bahkan di zamannya Gus Dur pertumbuhan ekonomi yang minus 3,5% bisa mencapai 4%, artinya naik 7,5% tanpa ada omnibus law. Jadi kalau kita simpulkan bahwa bisa saja dinyatakan oleh pemerintah bahwa ini untuk kepentingan rakyat, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan lapangan kerja, tapi ini bukan obat yang benar. Ini bukan obat yang casplang lah gitu. Jadi bisa jadi ada beberapa negara yang menggunakan omnibus law ini juga banyak yang gagal gitu. Jadi kita akan mengkritisi, mengawali kegiatan-kegiatan ini untuk melakukan diskusi ke pihak-pihak yang berwenang atau berwajib, ya terutama sekarang DPR, untuk benar-benar meneliti pasal demi pasal. Kalau memang tidak ada keberpihakan kepada rakyat, lebih baik pasal-pasal itu dihapus dan digantikan untuk kepentingan rakyat. Karena mereka kan adalah wakil rakyat, tapi bukan wakil investor. Jadi ini yang kita himbaukan, harus hati-hati pada mereka. Saya kira itu harapan kita, dan kita sebagai rakyat juga tetap akan melakukan kegiatan-kegiatan supaya yang namanya omnibus law yang sudah ditarget oleh pemerintah dengan bagaimana cara pun akan digolkan, ini bisa kita netralisir. Setidaknya kepentingannya adalah benar-benar kepentingan rakyat. Hanya di Oasis Rumah Kreatif. Kita berkreasi, berkarya tanpa batas.